Binatang berkepala 7 dan bertanduk 10. Siapakah itu? Wahyu 17 ayat 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Wahyu 17 ayat 8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Binatang berwarna merah itu dikenal sebagai Dia yang pernah ada, namun tidak ada, dan dia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Ternyata 3 tahap binatang tersebut adalah meniru atau memalsukan nama Allah, yaitu Yahweh. Wahyu 1 ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Wahyu 4 ayat 8. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan binatang dalam Wahyu 17 ayat 3 tersebut adalah mengidentifikasi kepada binatang yang keluar dari dalam laut yang diceritakan dalam Wahyu 13 ayat 1-10. Inilah penjelasan dan arti dari 3 tahap keberadaan yang telah dilalui oleh binatang tersebut. Yang pertama, binatang itu telah ada. Maksudnya adalah bahwa kegiatan binatang itu pernah terjadi selama periode nubuatan 1260 hari, yang berarti 1260 tahun, dimulai dari tahun 538 Masehi hingga 1798. Penjelasan selengkapnya tentang binatang pada tahapan tersebut, silakan tonton videonya yang linknya tersedia di halaman deskripsi video ini. Yang kedua, binatang itu tidak ada. Maksudnya adalah bahwa binatang tersebut mengalami luka parah ketika terjadi revolusi Prancis, dan kemudian mengakibatkan kehilangan kekuasaannya sejenak, yang dimulai pada tahun 1798 Masehi. Dalam luka parahnya, lalu binatang tersebut menghilang untuk sementara waktu dari panggung dunia, tetapi dia masih mampu untuk bertahan. Tahapan yang ketiga, binatang tersebut kemudian akan muncul dari jurang maut dan menuju kepada kebinasaan. Kata muncul dari jurang maut, hal itu menunjukkan bahwa binatang tersebut muncul dari bumi, bukan muncul dari langit seperti yang dipahami oleh beberapa orang selama ini. Luka parah pada binatang itu akhirnya sembuh ketika terjadi penandatanganan Fakta Lateran pada tahun 1929 oleh Benito Mussolini. Melalui Fakta Lateran tersebut, maka binatang yang pernah mengalami luka parah itu akhirnya memperoleh kembali kekuasaannya yang pernah hilang sementara waktu. Pada akhirnya, binatang yang pernah mengalami luka parah yang diceritakan dalam Wahyu 13 ayat 1-8 itu akan bangkit kembali dengan penuh kemarahan. Dan dalam Wahyu pasal 17 diceritakan bahwa di atas binatang yang luka parahnya telah sembuh itulah pada akhir zaman menjelang Yesus datang, Babel wanita pelacur itu akan duduk. Babel wanita pelacur itu merupakan raja atau kerajaan yang ke-8 dan sebenarnya masih menjadi kelanjutan dari kerajaan yang muncul ke-7. Dan di penghujung masa akhir zaman di mana pelacur Babel itu duduk, maka sekali lagi di seluruh dunia ini akan kembali ada penyatuan antara agama dan politik. Sebagaimana yang dulu pernah terjadi pada masa abad pertengahan di Eropa, yang kemudian menimbulkan peristiwa penganiayaan kepada umat Allah yang benar. Dan menurut nubuatan di Alkitab, peristiwa penganiayaan tersebut akan kembali terulang di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dunia ini. Malaikat menjelaskan bahwa ketujuh kepala binatang tersebut adalah melambangkan ketujuh gunung dan juga melambangkan raja. Wahyu 17 ayat 9. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk. Wahyu 17 ayat 10. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Beberapa penerjemah berpikir bahwa ayat tersebut adalah melambangkan 7 gunung di tempat kota Roma berada. Itulah sebabnya mereka menerjemahkan kata Yunani oroi atau gunung seperti bukit yang terletak di sekitar kota Roma. Tetapi 7 gunung juga disamakan sebagai 7 raja yang muncul bergantian dan tidak secara bersamaan. Oleh karena itu, 7 gunung tersebut sebenarnya tidak melambangkan seorang raja secara oknum atau pribadi. Karena kitab Wahyu dalam mengungkapkan siapakah sebenarnya Babel itu adalah bicara tentang sebuah sistem,
dan bukan mengungkapkan pribadi seseorang. Dalam Alkitab, gunung sering dijadikan sebagai lambang kuasa-kuasa dunia atau kerajaan. Sedangkan dalam nubuatan Alkitab, yang dimaksudkan dengan raja-raja adalah kerajaan. Maka dengan demikian, yang dimaksudkan dengan ketujuh gunung itu adalah 7 kerajaan yang secara bergantian muncul, lalu mendominasi dunia di sepanjang sejarah. Dan iblis melalui kuasa semua kerajaan tersebut, kemudian menentang Allah dan menganiaya umatnya. Pada abad pertama ketika Rasul Yohanes diberi penglihatan tersebut, 5 kerajaan itu sudah jatuh. 1 sedang memerintah di zaman Rasul Yohanes, dan 1 kerajaan lagi nanti akan datang muncul kemudian. 5 kerajaan yang telah jatuh tersebut adalah 5 kerajaan di zaman Perjanjian Lama yang berkali-kali berusaha membinasakan bangsa Israel sebagai umat Allah. Kelima kerajaan itu secara berurutan adalah Mesir, Asyur atau Asiria, Babel, Persia, dan Yunani. Sedangkan kerajaan yang sedang memerintah ketika Rasul Yohanes diberi penglihatan adalah kerajaan Kekaisaran Romawi kuno. Dan raja atau kerajaan ketujuh yang belum datang adalah kerajaan yang menjadi bagian atau penerus dari Kekaisaran Romawi yang runtuh. Dan itu adalah kerajaan yang dilambangkan dengan binatang yang keluar dari dalam laut dalam Wahyu 13 ayat 1-10. Binatang berwarna merah padam, di mana Babel akhir zaman dan pelacur itu duduk, dikatakan akan muncul dari periode kerajaan atau kepala yang ke-8. Dan dikatakan pula bahwa kerajaan atau kepala yang ke-8 tersebut muncul dari kerajaan atau kepala yang ke-7. Atau dengan kata lain, kepala yang ke-8 tersebut adalah kuasa yang sama dengan kepala yang ke-7 yang dilambangkan dengan kuasa binatang yang keluar dari dalam laut pada Wahyu 13 ayat 1-10. Dalam Wahyu 13 ayat 1 disebutkan binatang tersebut bertanduk 10 dan berkepala 7. Tanduk itu melambangkan 10 kerajaan yang bersatu di bawah Kekaisaran Romawi. Dan berkepala 7 adalah melambangkan 7 fase kerajaan yang memerangi umat Allah seperti yang telah diceritakan tadi. Di mana kepala yang ke-7 itu muncul dari salah satu ke-10 tanduk atau kerajaan tersebut. Sedangkan dalam Wahyu 17 ayat 7 menyebutkan dengan kalimat kebalikan dari apa yang disebutkan oleh Wahyu 13 ayat 1. Wahyu 13 ayat 1 menyebutkan bertanduk 10 dan berkepala 7, sedangkan Wahyu 17 ayat 7 menyebutkan berkepala 7 dan bertanduk 10. Kedua ayat tersebut menerangkan hal yang sama tentang siapa ketujuh kepala yang melambangkan 7 fase kerajaan yang menganiaya umat Allah. Tetapi ternyata kedua ayat tersebut menerangkan tentang kerajaan yang berbeda dari ke-10 kerajaan tersebut. Bila dalam Wahyu 13 ayat 1 yang dimaksud dengan ke-10 tanduk atau kerajaan tersebut adalah 10 kerajaan yang membentuk Kekaisaran Romawi, dan di mana dari ke-10 kerajaan itu lalu muncul kepala atau kerajaan ke-7 yang menganiaya umat Allah, tetapi dalam Wahyu 17 ayat 7 dikatakan bahwa 10 kerajaan atau kuasa politik itu akan muncul pada akhir zaman dan akan bersekutu dengan Babel wanita pelacur. Karena nubuatan ini belum terjadi atau digenapi, maka kita belum tahu tentang siapakah ke-10 kerajaan atau negara tersebut. Namun yang jelas, ke-10 tanduk itu adalah merupakan konfederasi kuasa politik dunia yang akan muncul sesaat sebelum akhir sejarah dunia ini. Dan mereka akan mendukung Babel wanita pelacur akhir zaman untuk menganiaya umat Allah yang benar. Jumlah ke-10 tanduk itu juga melambangkan bahwa seluruh kuasa politik yang ada di dunia ini nanti akan menyerahkan kesetiaan mereka kepada binatang tersebut. Dan pada hari ini, kita sedang hidup di masa di mana luka parah dari binatang itu telah mulai sembuh.